Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan selamat tahun baru Imlek kepada saudara. Kongsi Sinen Sangti Cufu Niman. Saudara, hari ini bacaan kita diambil dari 1 Korintus pasal 5 dan pasal ke-6. Namun fokus renungan kita dari 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan pasal 6 ayat 6 yang berbunyi demikian. Apakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan membawa perkaranya kepada orang-orang tidak percaya? Saudara, pernahkah kita merasa kecewa karena diperlakukan tidak adil oleh saudara seiman kita atau saudara kandung atau saudara dalam keluarga kita? Bagaimana kita menyelesaikan konflik ketika terjadi dalam kehidupan keluarga kita atau dalam gereja? Apakah kita lebih memilih mencari keadilan di luar gereja daripada menyelesaikannya dengan kasih hikmat dari Tuhan? Dalam 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 11, Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus karena mereka lebih memilih membawa perselisihan di antara mereka ke pengadilan dunia daripada menyelesaikannya di dalam komunitas orang percaya. Paulus mengingatkan bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, demikian juga para malaikat, sehingga mereka seharusnya dapat menyelesaikan perkara-perkara kecil di antara mereka sendiri, bukan membawanya ke luar gereja atau di luar orang-orang tidak percaya pada Tuhan. Dunia mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan dengan cara hukum duniawi. Tapi Paulus menantang jemaat untuk hidup dengan standar yang lebih tinggi. Orang percaya dipanggil untuk mengutamakan kasih, pengampunan, dan penyelesaian konflik dengan hikmat rohani, bukan dengan cara duniawi. Saudara, dalam ayat 7 Paulus mengatakan, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Saudara, ini adalah prinsip yang sulit diterima di dunia yang menuntut hak-hak pribadi. Namun sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk mengedepankan kasih dan damai sejahtera daripada sekedar memenangkan perkara. Paulus juga mengingatkan bahwa dulu jemaat Korintus adalah orang-orang hidup dalam dosa, tetapi sekarang mereka telah dibenarkan dalam Kristus. Ini berarti mereka harus hidup sesuai dengan identitas baru mereka. Bukan lagi dengan cara dunia yang penuh perselisihan dan tuntutan hukum, tapi mereka bisa menyelesaikan dengan kasih Kristus yang telah mereka terima sebagai orang-orang percaya. Saudara, bayangkan, dua saudara dalam satu keluarga bertengkar karena warisan. Keduanya merasa paling benar dan paling berhak untuk menerima warisan tersebut. Akhirnya, mereka membawa kasus ini ke pengadilan. Proses hukum berjalan lama, hubungan mereka hancur, dan keluarga mereka terpecah. Lebih daripada itu, uang mereka pun habis untuk membayar para pengacara. Asal dikasih Tuhan. Namun, bandingkan dengan sebuah keluarga lain yang di mana kakak dan adik memilih menyelesaikan masalah dengan kasih, berbicara dari hati ke hati, dan mencari solusi yang mendamaikan. Hasilnya, saudara, mereka tetap menjaga persaudaraan dan damai sejahtera Tuhan tetap dalam keluarga mereka. Saudara, ketika kita menghadapi konflik, apakah kita akan lebih memilih keadilan duniawi atau menyelesaikannya dengan kasih Kristus? Apakah kita rela mengalah demi menjaga kesatuan tubuh Kristus? Tuhan memanggil kita, saudara, untuk hidup dalam kasih dan damai sejahtera, bukan dalam perselisihan yang merusak kesaksian kita dalam dunia ini. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang percaya yang mengutamakan perdamaian, menyelesaikan konflik dengan kasih, dan hidup sesuai dengan identitas baru kita dalam Kristus Yesus. Hidup yang penuh kasih dan penuh dengan pengampunan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk hidup dalam kasih dan damai sejahtera. Ajaran kami untuk menyelesaikan konflik dengan hikmat-Mu, bukan dengan cara dunia. Berikan kami hati yang rela mengalah dan menjaga kesatuan tubuh Kristus. Kiranya Roh Kudus membimbing kami dalam setiap keputusan dan tindakan kami, agar hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.